Baik, beriman yang selanjutnya adalah beriman dengan takdir. Dan beriman dengan takdir caranya adalah mengimani 4 perkara. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu di bawah ilmu Allah, dan Allah SWT Maha mengetahuinya. Baik sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Sesuatu yang ada di langit sana maupun yang ada di bumi. Bahkan sesuatu yang tidak ada, Allah juga mengetahuinya. Ya, keumuman dari firman Allah SWT, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dia mengetahui segala sesuatu. Termasuk di antaranya jatuhnya daun. Maka Allah SWT mengetahui kapan jatuhnya daun tersebut dan kemana arahnya dia jatuh, dan di sebelah mana dia akan jatuh. Maka ini tidak luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla, dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Daun yang sebanyak itu, seandainya kita manusia disuruh memperhatikan satu pohon saja dan memperhatikan tentang daunnya, ya, kapan dia jatuhnya, di mana dia akan jatuh, misalnya kita sudah kerepotan dalam waktu 5 menit, 10 menit saja berapa yang jatuh dari daun tersebut. Tapi di dalam ilmu Allah semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang demikian samarnya saja diketahui, apalagi yang zahir. Maka seseorang berkeyakinan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian yang kedua, beriman bahwasanya Allah menulis segala sesuatu tadi di dalam Lauhul Mahfuz. Menulis seluruh kejadian sampai hari kiamat. Tidak terjadi sesuatu di bumi ini kecuali dia pernah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Dan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kataballah maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menulis takdir-takdir bagi para makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, beriman dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tidak mungkin sesuatu terjadi di dunia ini kecuali itu adalah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Bergeraknya kipas angin, diamnya tiang, berkedipnya mata kita, bergeraknya kita ketika duduk, semuanya itu adalah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Bahkan ngantuknya seseorang juga dengan kehendak Allah. Yang ngantuk banget, ya. Semuanya dengan masyiatullah. Berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah, ma syi'ta kana wa illam asya', wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang engkau kehendaki ya Allah terjadi meskipun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang aku kehendaki, seandainya engkau tidak menghendaki ya Allah, maka tidak akan terjadi. Menunjukkan bahwasanya masyiatullah adalah nafidah, pasti terjadi. Dan yang dimaksud di sini adalah iradah kauniyah, kehendak Allah yang berkaitan dengan alam semesta. Kemudian yang keempat adalah beriman bahwasanya segala sesuatu adalah dengan ciptaan Allah. Allah mengatakan dalam ayat tadi, khaliqu kulli syai'. Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu.
semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Tidak ada di antara mereka yang bukan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah 4 tingkatan di dalam beriman dengan takdir. Dan di antara poin yang penting di dalam beriman dengan takdir, tidak boleh seseorang berdalil dengan takdir di dalam kemaksiatan. Tidak boleh seseorang berdalil dengan takdir di dalam kemaksiatan, berbuat syirik, berbuat maksiat, kemudian mengatakan, membolehkan perbuatan ini dengan mengatakan ini adalah dengan takdir Allah. Berarti dia berhujjah, berdalil dengan apa? Dengan takdir di dalam kemaksiatan. Ini enggak boleh. Yang boleh adalah berhujjah dengan takdir di dalam musibah. Seseorang mendapatkan musibah kemudian mengatakan ini adalah dengan takdir Allah, boleh. Ya, karena Allah SWT mengatakan, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman dengan Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Berkata sebagian salaf, hadza ar-rajulu tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min 'indillah fayasbir wa yahtasib. Ini adalah seorang laki-laki yang ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui bahwasanya ini adalah dari Allah, yaitu Allah yang mentakdirkan, maka dia bersabar, kemudian dia meminta pahala dari Allah dari sebab musibah tersebut. Yaitu laki-laki tadi berdalil dengan takdir atas musibah yang menimpanya. Maka ini bermanfaat bagi seorang hamba, menjadikan dia tenang, menjadikan dia tidak putus asa dari rahmat Allah, meyakini bahwasanya takdir musibah yang menimpa dia pasti di sana ada hikmahnya, dan kalau dia bersabar maka bisa menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla.